Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi pada pertemuan kedua dalam mapel simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian logika dan algoritma serta manfaatnya. Bagi yang belum menyimak pertemuan pertama, silakan simak dulu ya video yang telah ditampilkan. Kita langsung saja ya. Logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pengertian logika dan algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Kata al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, kemudian lambat laun menjadi algoritm, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Gitu ya. Jadi algoritma ini berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Jadi sesungguhnya ilmu-ilmu itu datangnya dari orang-orang Arab ya, dari orang Islam ya, seperti penemu pesawat awalnya Anas bin Firnas. Jadi banyak gitu ya ilmu-ilmu yang diserap oleh Barat itu kiblatnya ke Islam ya, ke orang-orang Islam. Jadi salah kalau misalkan kita beranggapan ilmu itu datangnya dari Barat ya, sebenarnya datangnya dari orang-orang Islam ya, dari Al-Qur'an. Seperti penemu algoritma juga ini ya, yang menciptakan hukum aljabar ya, atau materi aljabar di dalam matematika ya. Kita langsung saja ya. Pengertian logika dan algoritma serta fungsinya. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Artinya saat kita memiliki masalah maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Gitu ya. Intinya logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu dan berkaitan erat dengan algoritma. Jadi berpikir yang logis itu runtut gitu ya, runtut langkah-langkahnya. Jadi tidak ngawur gitu ya, tapi logis, artinya sesuai dengan langkah-langkah yang benar gitu ya. Sementara algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematik, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma terdiri dari logika, metode dan tahapan ya, urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sehingga algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Gitu ya. Contohnya misalkan bagaimana ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi langkahnya logis gitu ya. Jadi 1 tanda plus, kemudian angka 1 lagi, kemudian sama dengan 2. Nah, itu urutan dari suatu permasalahan gitu ya, secara sistematis gitu ya. Nah, itu merupakan suatu bentuk algoritma gitu ya, dalam hal yang simpelnya seperti itu. Karena apa? Angka algoritma itu dibuat oleh Abu Ja'far al-Khwarizmi ya. Itu sistemnya sistem algoritma gitu. Jadi
angka 1 sampai 10 itu ya, sampai kenapa 10 1 dengan 0 gitu ya, karena itu hukum algoritma, sehingga kalkulator juga menggunakan angka itu gitu ya. Kita juga ketika waktu SD misalkan kita menghitung 10 ditambah 11, kita di itu ya, kalau di SD biasanya dihitung ngope sana gitu, ngope dikope. Nah, itu ditulis 11 ditambah 10, strip, kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2, oh hasilnya 21. Nah, seperti itu ya. Jadi itu penemunya Abu Ja'far al-Khwarizmi, angka 1 2 3 sampai 10. Berbeda dengan angka Romawi. Kalau angka Romawi itu kalau 5 fi, kalau 10 x gitu ya. Jadi akan susah gitu ya untuk menghitung kalkulator dengan angka Romawi. Jadi dibentuklah angka algoritma, sehingga kalkulator pun ketika menghitung dan dibentuk algoritma yang benar memudahkan gitu ya. Jadi akan hasilnya itu logis gitu ya. Jadi sehingga kalkulator itu kalau baterainya habis pun atau baterainya lemah tidak akan salah gitu ya. Mungkin layarnya aja yang redup gitu ya. Jadi itu kalkulator juga menggunakan algoritma ya. Jadi sudah dibentuk algoritmanya untuk memecahkan masalah. Bagaimana ketika angka ini ditambah ini hasilnya sekian, atau angka ini dikurangi, dibagi atau dikali, hasilnya akan benar ya. Seperti itu. Itu algoritmanya sudah dibentuk. Kecuali ini di dalam menghitung gitu ya, di dalam kalkulator, ketika suatu angka tertentu dibagi dengan 0, nah maka hasilnya akan error ya. Biasanya di komputer itu ada tulisan gitu ya. Nah, jadi tidak bisa membagi gitu ya. Karena sudah dikonsep seperti itu. Ketika segala sesuatu dibagi dengan 0, coba saja ya di HP kalian apabila ada kalkulatornya, coba saja misalkan 10 atau 15 dibagi dengan 0, maka hasilnya error seperti itu ya. Nah, mungkin sulit dipahami ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, harus diperjuangkan untuk bisa dipahami. Kalian bisa searching di YouTube lebih jelasnya ya. Pengertian logika algoritma, manfaat dan tujuan. Adapun tujuan atau manfaat belajar logika dan algoritma sebagai berikut ya. Manfaat belajar logika, pertama, membuat seseorang mampu berpikir sesuai kebenaran dan realita. Gitu ya. Jadi mampu berpikir sesuai kebenaran dan realita. Ketika misalkan warna ya, warna kuning misalkan dicampurkan dengan warna biru, maka kebenaran dan realitanya warna tersebut akan menjadi warna hijau gitu ya. Kemudian mampu berpikir sesuai waktu dan tempat yang pas, jadi menyesuaikan gitu. Jadi mampu sekarang terus berpikir apa gitu ya, untuk menghasilkan apa. Ketiga, membentuk cara berpikir secara logika, yaitu lurus, kritis, rasional, ketat, tertib, dan metodis gitu ya. Jadi berpikir secara logika itu yaitu lurus gitu. Maksudnya lurus itu tidak salah gitu ya, sesuai dengan rumus tertentu gitu ya. Kemudian kritis, maksud arti kritis di sini mempertahankan agar sesuatu itu lurus di jalurnya gitu ya. Kemudian rasional artinya tidak berlebihan, sesuai gitu ya, sesuai istilahnya prosedur atau proporsional gitu ya. Kemudian ketat, tertib, dan metodis, artinya dengan metode yang benar. Kemudian keempat, meningkatkan kemampuan secara objektif dan format. Jadi di
meningkatkan kemampuan objektif dan format. Jadi tidak subjektif ya, tidak berpihak tapi objektif gitu ya. Kalau hasilnya jelek ya jelek, kalau hasilnya bagus ya bagus gitu ya. Dan dengan secara format, artinya diformasikan gitu ya secara benar dan baik gitu ya. Kemudian kelima, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir mandiri. Keenam, mendorong untuk berpikir sendiri ya dan mandiri. Ketujuh, meningkatkan cara berpikir dengan nalar yang baik. Kedelapan, mampu menganalisa suatu kejadian dengan sistematis. Artinya sistematis, runtut gitu ya, sesuai urutan. Tujuan belajar algoritma, pertama, tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. Ketiga, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Keempat, membantu otak agar berpikir panjang. Kelima, memperkuat analisis ketika pembuatan program. Keenam, memperluas space berpikir. Gitu ya. Jadi tujuan belajar algoritma itu seperti itu. Jadi kita bisa menciptakan program sendiri gitu. Jadi kita tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi sudah jelas gitu ya. Ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita menggunakan kode-kode pemrograman gitu ya yang telah ditentukan, sehingga kita tidak tergantung pada pemrograman manapun. Kita bisa membuat pemrograman sendiri seperti itu. Kemudian pengertian logika dan algoritma, ini sifat-sifat algoritma ya. Algoritma bisa dikatakan baik jika memiliki bisa dikatakan baik gitu ya. Algoritma bisa dikatakan baik jika memiliki 6 sifat berikut ini. Pertama, algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Kedua, menciptakan output setelah dilakukan gitu. Jadi algoritma ini memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Misalkan kalian ya jurusan TKR, misalkan kondisi awal itu ya sebelum dilaksanakan itu misalkan tentang motor mogok gitu ya. Jadi kondisi awalnya motor mogok, businya penuh dengan oli gitu ya, jadi kotor gitu ya. Jadi businya kotor. Kedua, menciptakan output setelah dilakukan. Jadi menciptakan output itu hasilnya gitu ya setelah dilakukan metode-metode tertentu sehingga si busi tersebut bisa bersih dan nyala kembali. Kemudian ketiga, metode dalam algoritma terdefinisikan dengan jelas dan mudah digunakan. Nah, jadi metodenya bagaimana untuk membersihkan gitu ya. Oh, dibuka dulu businya, kemudian didiamkan karena panas misalkan, kemudian dilap atau dipakai hamplas dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan metode. Kemudian keempat, suatu algoritma harus mempunyai kondisi output atau akhir setelah sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya yang dilakukan terhadap setiap kondisi awal atau input telah diberikan. Nah, itu ya. Jadi harus memiliki kondisi akhir gitu ya. Apakah si motornya jalan lagi atau tidak gitu ya. Atau masih mogok seperti itu. Kemudian kelima, langkah dalam permasalahan dilaksanakan dalam waktu tertentu hingga pada akhirnya mendapat solusi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi langkah-langkah tersebut kita bisa menemukan gitu ya berapa jam ini dapat teratasi gitu ya, dari asalnya mogok menjadi jalan kembali dengan kita memperhitungkan waktu di dalam pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaan dengan setiap langkah-langkah metode tertentunya gitu ya. Kemudian metode algoritma berlaku untuk setiap himpunan masukan yang sesuai dengan persoalan yang diberikan gitu ya. Mudah dipahami ya. Kalau tidak paham bisa WA ke Bapak Japri ya, tanyakan, kita komunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian ciri-ciri algoritma. Adapun ciri-ciri algoritma sebagai berikut. Pertama, memiliki awal dan akhir gitu ya.
Kedua, tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan atau ambigu ya. Ketiga, memiliki input. Keempat, memiliki output. Kelima, harus efektif, bisa menyelesaikan persoalan. Jadi apabila misalkan setelah dilakukan metode itu belum menyelesaikan persoalan, nah harus dilakukan apa lagi gitu ya, sehingga pada akhirnya itu efektif ya menyelesaikan persoalan. Algoritma disajikan dalam bentuk tulisan, bahasa, dan dalam bentuk gambar. Selain itu, algoritma dalam bentuk tulisan haruslah menggunakan bahasa yang dapat dimengerti manusia dalam menyajikan langkah-langkah algoritma. Penyajian algoritma dalam bentuk tulisan juga dapat dilakukan menggunakan pseudokode ya. Istilah pseudokode berasal dari kata pseudo yang berarti mirip atau menyerupai dan kode yang berarti kode program. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyatakan pseudokode ialah BASIC, Pascal, C, dan lain-lain. Sedangkan penyajian algoritma dalam bentuk gambar sering disebut flowchart. Nanti mungkin ya kita lebih mendalam tentang penyajian algoritma dalam bentuk gambar ya. Karena ini lebih mudah dipahami. Gitu ya. Lanjut. Fungsi algoritma. Berikut ini terdapat beberapa fungsi algoritma. Terdiri atas pertama, bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Kedua, menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Ketiga, dapat digunakan berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Keempat, memudahkan dalam pembuatan program. Kelima, bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Keenam, menggunakan fungsi algoritma bisa melakukan pendekatan top down dan juga divide and conquer. Nah, untuk berkait divide and conquer gitu ya, pendekatan pemrograman, nanti kita bahas pada pertemuan ketiga. Ketujuh, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang gitu ya. Kemudian program yang ada menjadi lebih terstruktur ya. Ini seharusnya nomor 8, 9, 10, 11 ya seharusnya. Jadi fungsi dari algoritma yang ke-8 adalah program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapih sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami ataupun dikembangkan. Kesembilan, ketika terjadi kesalahan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma bisa mendapatkan alur yang jelas. Kemudian ke-10, ketika ingin melakukan modifikasi pada program bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa harus merubah dan mengganggu modul yang lain. Nah, kemudian dokumentasi yang lebih mudah gitu ya. Gitu ya. Terkait pengertian logika dan algoritma beserta fungsinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kalian bisa lebih mendalam lagi. Bapak hanya membukakan saja, kalian yang harus mencari lebih banyak lagi materinya ya. Semoga dapat dipahami, semoga kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.